Setiap dari kita diajari untuk menghadapi kegagalan, menghadapi situasi yang kurang sempurna, atau menghadapi lingkungan yang berbeda. Kita dituntut untuk memaksakan diri menjadi si perfeksionis yang menciptakan standar tinggi untuk diri sendiri. Lalu, tidakkah kamu merasa lelah untuk terus memaksakan diri menjadi sempurna? Manusia sebagai makhluk individu. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita bisa menyepakati bahwa seseorang dianggap sebagai baik apabila ia dapat menuruti keinginan atau permintaan orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat dari psikolog sosial Susan Newman bahwa seseorang seringkali menganggap kata iya sebagai perwujudan dari sikap sopan. Anggapan tersebut membuat seseorang yang berkata tidak menjadi seorang yang kasar dan arogan. Anggapan yang berlaku umum ini menjadikan kita semakin takut menolak. Akhirnya, kita menjadikan diri sebagai yes man karena tidak mau dianggap kurang peduli pada orang lain. Psikoterapis sekaligus psikoanalis F. Diane Bard menuliskan alasan-alasan seseorang sulit untuk mengatakan tidak terhadap permintaan atau keinginan orang lain. Alasan pertama, mayoritas manusia memiliki kelakuan atau ketakutan pada konflik. Secara alamiah, kita memiliki kecenderungan tidak senang ketika orang lain marah atau mengkritik kita, terutama jika orang yang mengkritik tersebut adalah orang-orang yang menurut kita penting dan berharga, seperti pasangan, sahabat, atasan, atau rekan kerja. Adanya perasaan tidak ingin mengecewakan dan dijauhi oleh orang-orang tersebut menjadikan kita terus menerima dan berkata iya pada permintaan mereka. Kita terus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan tetap patuh pada otoritas yang lebih tinggi daripada kita untuk tetap mempertahankan keadaan berjalan dengan baik. Alasan kedua, tidak ingin mengecewakan atau menyakiti seseorang. Hal ini wajar karena kita ingin menjadi orang yang baik. Namun, kita juga perlu memilah dan memilih permintaan atau tawaran mana yang bisa kita terima. Kita tidak mungkin selalu mengorbankan kepentingan atau keinginan diri sendiri hanya untuk menyenangkan orang lain, bukan? Alasan ketiga, manusia memiliki keinginan untuk bergaul dengan orang lain dan ingin bersikap baik. Ketika kita memiliki pergaulan yang luas, berarti kita harus pandai menyesuaikan diri dengan karakter orang yang berbeda-beda. Di titik penyesuaian diri tersebut, kita akan menjadi orang yang bersikap baik kepada siapa saja. Setelah disukai oleh banyak orang, kita menjadi tidak berani dan sungkan untuk menolak karena takut dijauhi dan dibenci. Kita diajarkan untuk menjadi makhluk sosial tetapi lupa bahwa kita juga makhluk individu. Inilah yang kemudian menjadikan kita terlalu fokus menyesuaikan diri dengan standar kehidupan yang diatur oleh masyarakat. Kita diajarkan untuk mengikuti template kehidupan masyarakat. Lulus kuliah, bekerja, menikah, memiliki anak. Memang tidak salah untuk mengikuti template kehidupan tersebut. Tetapi apakah diri kita benar-benar ingin menjalankan kehidupan seperti itu? Sebagai makhluk individu, kita memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan terhadap kehidupan kita. Syaratnya, kita harus memutuskannya dengan sadar dan bertanggung jawab. Kembali ke dalam menemukan diri sendiri. Kita memang tidak dapat menarik diri sepenuhnya dari lingkungan sosial, mengingat kita membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan. Namun kita harus mengingat bahwa
Menjaga hubungan dengan diri sendiri sama pentingnya dengan menjaga hubungan dengan lingkungan sosial. Keduanya adalah hal yang penting untuk kita jalani. Oleh sebab itu, kita harus belajar menyeimbangkan keduanya. Kita hidup di zaman yang serba terhubung, baik melalui dunia nyata maupun dunia maya. Kita dapat bersosialisasi dengan siapa saja dan kapan saja. Kita juga dapat dengan mudah bertukar informasi, bertukar cerita kehidupan, hingga menyamakan standar kehidupan dengan orang lain. Batas dunia semakin luruh dan menyita waktu kita untuk terus memperbarui informasi yang terjadi di luar kehidupan kita. Sayangnya, sangat sedikit waktu yang kita miliki untuk terhubung dengan diri sendiri. Seperti halnya orang-orang di sekitar, diri kita juga membutuhkan perhatian dan butuh untuk didengarkan bagaimana kondisinya. Berkomunikasi dengan diri sendiri membutuhkan latihan yang panjang dan berulang-ulang. Hal pertama yang kita butuhkan adalah waktu berkualitas untuk menyendiri. Kita bisa melatihnya dengan bersantai sejenak untuk melakukan hobi kita dan menjauhkan diri dari gawai yang mudah membuat kita terdistraksi. Tidak perlu waktu lama. Kita hanya perlu melakukannya secara rutin di tengah aktivitas harian kita. Pentingnya mengenali diri sendiri. Ungkapan tersebut, know yourself. Ungkapan tersebut sangat dikenal dalam filsafat Yunani sebagai moto dari Socrates. Anjuran untuk mengenali diri sendiri memang terdengar aneh, karena kita memiliki anggapan bahwa kita adalah orang yang paling mengenal diri kita sendiri. Namun, anjuran tersebut terdengar sangat masuk akal dan bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang sedang mencari jati diri. Lalu apa sebenarnya tujuan yang ingin kita capai dari usaha mengenali diri sendiri? Kenali dirimu sendiri merupakan sebuah peringatan sekaligus saran bagi kita. Pernyataan tersebut mendorong kita untuk selalu membuat keputusan yang sadar dan menggunakan perspektif dengan tepat. Inti dari mengenali diri sendiri adalah mencari tahu dan menerima siapa diri kita sesungguhnya. Kita harus berpijak pada realitas yang ada untuk benar-benar bisa mengenali diri kita. Dari pengenalan diri tersebut, kita bisa mengetahui apa kelebihan dan kelemahan diri sendiri sehingga kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita tidak hanya mengikuti standar yang sudah diterapkan dalam masyarakat. Kita mencoba untuk menggali potensi yang ada dalam diri dan menjadi lebih ramah dengan ketidaksempurnaan kita. Mengenali diri sendiri dengan benar dan tepat dapat menjadikan kepercayaan diri kita meningkat dan menjadikan kita lebih mampu mengekspresikan diri. Kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merasakan pemenuhan kehidupan.